Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali hari ini kita datang ke hadirat-Nya. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati rencananya di dalam hidup kita. Untuk itu sebelum kita mulai beraktivitas, mari kita datang kepadanya, kita cari bimbingannya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, satu malam telah berlalu. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Bapa masih percayai di dalam hidup kami ini. Kembali kami mau mengawali pagi ini dengan doa dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, bimbinglah kami hari ini. Amin. Tema kita hari ini adalah peduli orang yang hina. Firman Tuhan dari Matius 25 ayat 41 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Saudaraku, banyak orang Kristen sudah merasa diri sebagai orang yang rohani atau memiliki tingkat kerohanian yang tinggi. Oleh karena sudah rajin beribadah, terlibat aktif di dalam pelayanan, bahkan sudah melayani di atas mimbar. Itu baik, sebagai pengkhotbah pun baik, sebagai pemimpin pujian ataupun singer pun baik, menurut pandangan manusia. Dan mereka sudah bisa dikatakan cukup terpuji, teruji, dan tentunya berharap apa yang dilakukannya akan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan tentunya akan memberikan pujian terhadap mereka. Tetapi perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, semua orang pasti akan kaget dan berkata bahwa selama ini mereka tak pernah melihat Yesus dalam keadaan seperti yang disebutkan itu. Banyak orang merasa sudah berbuat baik namun tidak dianggap oleh Tuhan. Kenapa? Karena maksud perkataan Tuhan berbuat baik yaitu kepada orang yang dipandang hina. Artinya berbuat baik dengan tidak mengharapkan pujian dari manusia. Kebanyakan orang memberi karena mengharapkan sesuatu. Entah itu pujian, entah itu penghargaan, diakui, entah itu mendapat keuntungan balasan, dan umumnya kita berbuat baik kepada orang yang juga berbuat baik kepada kita, alias mereka yang memiliki kontribusi bagi kita. Perbuatan baik cenderung didasarkan pada untung dan rugi, atau kita berlomba-lomba untuk berbuat baik kepada orang yang kaya, terpandang, atau orang yang besar, supaya kita beroleh perhatian mereka. Saya pun pernah terjebak di dalam hal demikian. Tetapi saya bertobat, Bapak Ibu Saudaraku, saya sadar Tuhan memperingatkan kita dengan keras agar kita memiliki kepedulian terhadap orang-orang miskin dan hina, tanpa balasan atau tanpa penghargaan. Inilah ujian kasih yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa masih mengizinkan kami melihat terbitnya matahari pagi. Tidak peduli mendung atau cerah, pagi hari adalah berkat yang indah daripadamu. Tanda Bapa masih mengizinkan kami untuk menikmati hidup di bumi ini, untuk bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, untuk bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Engkau.
dan tanda bahwa Engkau masih memberi waktu untuk hidup lebih baik dari kemarin. Bapa, bentuklah kami terus. Berikan kami kekuatan dan ketabahan di dalam masa pembentukan ini. Jadikan kami hamba-Mu yang setia. Kami juga berdoa untuk keluarga, sahabat kami dimanapun mereka berada. Kiranya Bapa memberkati mereka dan memberikan jawaban atas permohonan doa mereka. Berkati setiap kami yang berdoa bersama di sini. Kiranya kasih anugerah-Mu akan semakin berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang oleh kuasa nama-Mu kami panjatkan doa kami ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.